Siang hari ini ada satu tema yang saya ungkapkan dan saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudaraku, yaitu walk in His plan. Apa walk in His plan? Berjalan di dalam rencana. His-nya adalah God. Jadi berjalan di dalam rencana Allah, berjalan di dalam segala tuntunan Allah, berjalan di dalam jalan yang telah ditentukan oleh Allah dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu, sepakat? Ya, kita mau ikut di dalam jalan Allah atau kita mau sakar PGB? Amin. Ya, biasanya kita seringnya sakar PGB ya Bu ya. Adik-adik sekalian ya. Nah, kita boleh lihat ada satu video yang saudara renungkan. Inilah cerminan kita Bapak Ibu ya. Ini realitas kita. Pak Andreas, silakan video kita lihat. Video tadi ditutup dengan ayat yang cukup populer, yaitu di dalam Yesaya 55 ayatnya yang ke-8 dan ke-9 ya, Bapak Ibu Saudara. Saya bacakan di dalam King James Version ya, tadi ditutupnya. For my thoughts are not your thoughts ya, neither are your ways my ways, said the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Bapak Ibu, mungkin ini akan lebih familiar dengan saya terjemahkan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancangan Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Bapak Ibu Saudara, kira-kira kalau kita pernah dengar lagu, ya lagunya cukup populer ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Ya, ini Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Saya bacakan untuk saudara. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Terus apa lagi? Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Janji Tuhan apa? Sebab Tuhan menopang tangannya. Senang enggak kalau kita Bapak Ibu menjadi orang yang seperti ini? Senang ya kalau pas kita baca. Tapi bacaan aja mungkin baru kalau kita kali ini baca aja janjinya seperti itu kalau di gereja. Padahal setiap hari saudara sebenarnya kalau baca janji Tuhan itu melekat dalam kehidupan saya dan saudara setiap hari. Lagunya gimana Bapak Ibu tadi? Tuhan menetapkan, itu ya, langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Terus apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Terus katakan, tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Terus janjinya, apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Beri kemuliaan dong untuk Tuhan kita. Kami dia sekolah minggu ya Bapak-Ibu ya. Tapi kalau kita nggak suka cita siang hari ini, ada janji Tuhan yang luar biasa nggak dalam kesederhanaan lagu ini? Saudara diingatkan dengan Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Sungguh Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita ini ada sebagai anak-anak Tuhan, kita berjalan dalam rencana Tuhan, masuk dalam rencana Tuhan, maka ini menjadi satu kegembiraan yang luar biasa dalam hidup saya dan Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada satu hal terkait dengan bagaimana sih sebenarnya kita harus melakukan apa yang menjadi penundukan diri kita untuk hidup di dalam Tuhan. Saya berikan satu konklusi begini: submit yourself to be in His plan. Apa artinya? Submit ini berarti menyerahkan atau to deliver. Setuju dengan checklist aturan-aturan daripada
yang Tuhan nyatakan yang berlaku untuk hidup kita. Ibaratnya kita ini submit suatu form, Bapak Ibu. Jadi kita harus tunduk dan menyerahkan diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus, berjalan dalam kehendaknya, bukan sesuai keinginan kita, sampai dengan tujuan yang Tuhan kehendaki. Tadi pada saat kita melihat video, kira-kira Bapak Ibu Saudara sekalian setuju tidak dengan apa yang tadi menjadi satu gambaran mengenai kehidupan kita di luar sana? Ya, kalau di gereja saat ini kita masih semangat loh ya. Oke, semuanya kita lihat, waduh jadi Tuhan luar biasa hari ini ya. Wah, haleluya, puji Tuhan. Wah, tapi begitu di luar gimana Mbak ya? Ada dengar kabar yang nggak enak Mbak? Ada dengar kabar yang nggak sesuai dengan ekspektasi saja, Mas. Ya kan? Seharusnya kita tuh menginginkan apapun lah dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam hal apapun. Ada ekspektasi. Karena lalu kita sebagai manusia tentu segala sesuatunya pengen sesuatu yang enak. Segala sesuatu katakan kalau ikut Tuhan itu pasti beres. Tadi seperti lagunya gitu ya. Tapi saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudaraku, benar enggak kalau saudara ini sudah dibaptis dan saudara saya katakan pada saat you percaya, pada saat engkau menerima Yesus jadi juru selamat dan kau katakan amin Tuhan aku ingin ikut engkau, saya katakan setuju enggak kalau Roh Kudus ada di dalam saya dan saudara? Amin. Terus janjinya apa kalau ada Roh Kudus dalam hidup saya dan saudara? Tuhan tinggalkan kita tidak yatim piatu kan? Amin. Karena dikatakan damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, bagi saya dan bagi saudara. Karena ada Roh Kudus yang ada dalam hidup saya dan saudara, menjaga hidup saya dan saudara, dan menjadi janji pemeteraian daripada penyertaan Tuhan yang tidak pernah lekang, tidak pernah lepas di dalam kehidupan saya dan saudara. Artinya apa? Pada saat engkau ikut Yesus, rancangannya damai sejahtera enggak? Kalau Roh Kudus itu ada bersama dengan Tuhan dan saya. Amin. Persoalannya sering enggak kita ini dengar Roh Kudus atau kita dengar roh yang lain. Amin. Persoalannya kan itu. Karena apa? Sering di luar sana, apa-apa yang tadi dikatakan ekspektasi yang di luar kehendak kita. Sesuatu yang kita dengar membuat kita sedih. Segala sesuatu berita dalam hidup, dalam segala rancangan yang sudah kita rancangkan sepertinya berkebalikan. Sepertinya rancangan kita berantakan semuanya. Tapi siang hari ini saya mau ingin saudara belajar bagaimana sih dan apakah benar kehidupan nyata orang yang benar-benar hidup dan berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Siang hari ini Bapak Ibu Saudaraku, kita akan belajar sedikit saja dari kisah Alkitab ini Bapak Ibu ya, mengenai Maria dan Yusuf. Amin Bapak Ibu. Kita akan lihat dulu Pak Andreas di dalam Matius 1 ayat 18 sampai dengan 25 supaya Bapak Ibu Saudaraku semua menjadi jelas ya tentang apa sih sebenarnya akan kita boleh belajar dari tokoh ini. Karena biasanya kalau kita mau belajar dari Maria dan Yusuf, biasanya kita ini kalau menjelang Natal saja. Betul ya? Tapi kita mau belajar tentang arti daripada bagaimana seseorang yang benar-benar berani untuk mengambil satu risiko untuk hidup di dalam Tuhan. Kita akan baca bersama-sama Matius 1 ayat ke-18. Demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Matius 1:18 ya. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, saudara perhatikan ya. Ini sepertinya ayatnya santai gitu ya. Ayatnya kayaknya nggak terlalu berat untuk kita ini mengupas secara teologis mungkin ya. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Catat ya, ayat 18 ya. Oke ya. Yang ke-19 dikatakan demikian. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Saudara perhatikan. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam. Kita lanjutkan dulu. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, maksudnya Yusuf ya berarti ya, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud. Berarti janji Tuhan ya dan amin ya. Karena
Yesus akan lahir dari tunas Daud ya, disegakkan. Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ayat 21 dikatakan demikian. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ayat 24 dikatakan sesudah bangun dari tidurnya. Jadi Yusufnya tidur ya nih Pak ya, Bapak Ibu ya, adik-adik ya. Yusuf apa? Berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya yang terakhir, yang 25. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Amin Bapak Ibu. Saya mau lihat di ayat 18 dan 19-nya Bapak Ibu ya. Tadi balik ke 18 dan 19 lagi Pak Andreas. Dikatakan, saya ulang, kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Yang ke-19 dikatakan karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Saudara, kira-kira ada yang aneh enggak di sini Bapak Ibu? Ada yang cermat enggak kita untuk melihat, menelaah dua ayat ini? Ya. Bagaimana ayat 19 ini menerangkan pada ayat 18 sebelumnya ada keterangan belum menikah. Dan pada ayat 19 tertulis Yusuf ingin divorce atau menceraikannya dengan diam-diam. Sedangkan mereka belum. Nah, bener gak? Kita sering cuma ngocokan, cuma cepet-cepetan gitu Bapak Ibu ya. Bener gak? Ya kita ngertinya ya sudah seperti itu ya. Artinya yang bersangkutan apa yang sekarang ini menjadi satu hal di dalam firman ini. Ini adalah satu hal yang kita harus masuk dalam kehidupan kebudayaan pernikahan orang Yahudi itu. Jadi orang Yahudi itu berbeda dengan apa yang kita bayangkan dalam kehidupan sekarang. Di sana itu ada pertunangan. Jadi kalau dalam pernikahan orang Yahudi, itu ada dua tahap. Yang pertama adalah tahap yang dikatakan kedusin atau pengkudusan. Di sana dilanjutkan dengan englosin ataupun pertunangan. Ini terjadi dalam satu rangkaian. Dan untuk menyempurnakannya, itu ada yang bernama nisain. Itu adalah untuk benar-benar nanti mereka bersatu sebagai suami istri. Jadi maksud Pak Joko begini, di sana itu antara Yusuf dengan si Maria ini sudah ada dalam pertunangan itu. Kalau adatnya orang Yahudi, pertunangan ini seseorang itu sudah ditembung, hampir sama ya kalau di sini ya, sudah ditembung oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Pada saat dia nembung, Bapak Ibu Saudaraku, di sana itu sudah ada yang dinamakan dengan tua-tua atau pemimpin adat. Dan tugas daripada pemimpin adat ini adalah apa? Dia ini mencatat kesepakatannya. Jadi pada saat pertunangan itu ada yang dinamakan janji pernikahan yang namanya ketubah, Bapak Ibu ya. Ada Pak Andreas di situ. Ketubahnya kayak apa Pak? Saudara mau tahu ya? Ini ketubah ataupun janji pernikahan pada saat masa orang Yahudi itu seperti ini Bapak Ibu. Yuk kita lihat ya. Kira-kira di situ mencerminkan tentang apa? Ada dua ya Bu ya. Ada dua ya, kanan dan kiri. Seakan-akan di sana ada dua burung merah, betul ya? Dan di sana ada dihiasi juga. Ini dengan satu kemuliaan ya. Di sana ada janji pernikahan, Bapak Ibu Saudaraku. Dan di sini ada beberapa hal yang terkait dengan ketentuan-ketentuan dalam ketentuan Taurat Musa. Di mana pada saat ketubah ini sudah dibuat, maka seorang perempuan itu ibaratnya sudah benar-benar istilahnya sudah benar-benar dia ini sudah sah untuk dinyatakan bahwa tidak boleh lelaki lain akan meminang dia. Gitu loh. Ya.
Jadi pada saat ini tuh masa yang paling penting. Sehingga kalau dalam adat orang Yahudi, pada saat pertunangan ini status mereka itu sudah suami istri. Tetapi mereka tidak boleh bersetubuh. Berapa lamanya belum bisa bersetubuh? Menurut aturan orang Yahudi itu 1 tahun minimal, Mbak. Untuk apa? Si lelaki ini akan ke rumah bapaknya mempersiapkan segala sesuatu. Dari menyiapkan rumah, ya kan? Kalau nggak di rumah ada ya kita cari rumah di luar dulu, nggak masalah. Misalnya gitu ya, mempersiapkan segala sesuatunya. Nek buka warung ya depan ya kita bangunlah sedikit-sedikit, Bu. Supaya besok kalau misalnya istri sudah di rumah, itu dia sudah bisa punya penghasilan. Jadi tugas si laki-laki ini selama 1 tahun itu mempersiapkan itu. Baru kalau 1 tahun lebih dia sudah benar-benar siap untuk menerima istrinya, maka dia ini kemudian akan datang untuk menjemput istrinya di rumah daripada mertuanya. Betul ya, Bu ya? Dan dia di rumah ini, saudara tahu, kalau di sini dijemput itu dikasih tahu enggak? Pasti dikasih tahu. Artinya pada saat saudara dijemput, mesti kan dia bilang, Pak, besok saya datang. Dino neape, dino foto, kalau orang Jawa gitu ya. Kita besok malam Selasa Kliwon misalnya. Kita tentukan harinya Rabu bulan Agustus tahun 2025. Kita akan datang misalnya ke Sambing atau ke Banyudono. Nanti di sana, nanti kami akan datang dari sini rombongan kira-kira 20 orang. Nanti kami akan dengan mempelai 20 orang, Bu. Jadi di sana sudah di-calling, Bu. Jadi diberitahu. Supaya apa? Nanti kalau membelah wedus, ya wedusnya tidak kurang. Betul ya? Jadi kalau membelah pitik, ya pitiknya yang nggak kurang, Mbak. Jadi kalau dalam adat Yahudi, sesuatu yang memalukan. Makanya dalam perkawinan di Kana itu, sesuatu yang benar-benar menjadi prestis. Kalau sampai kehabisan anggur. Tetapi saudara tahu, sebenarnya dalam adat Yahudi, seorang mempelai itu mau datang menjemput wanitanya untuk dibawa pulang ini tidak ditentukan waktunya loh, Bu. Bahkan rekomendasi mereka di dalam hukum Taurat Musa, mereka ini diperkenankan kalau bisa mengambil istrinya malam hari. Neng kene kan iso padu, Bapak Ibu. Mosok rombongan wong 20 numpak elf, Mbak. Seko Wonorejo neng gone Banyudono. Itu jam 1 bengi, Bu. Ya, begitu kita sudah siap dengan dandanan, wis nggawa macam-macam untuk apa? Untuk istilahnya biar apa ya, Bu ya? Apa lamaran? Sudah bawa macam-macam. Belum sampai di rumahnya mertua atau besannya, mungkin kita sudah dicegat oleh PSHT. Betul, Bu ya? Apa? Ini japadu, masa jenenge wong arep ora nang omahe wong, arep njaluk anake wong, arep nggon omahe wong. Kok orangnya datangnya nggak ada pemberitahuan loh, Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, bahwa inilah yang menjadi satu analogi dari apa? Daripada ajaran Kristus. Kenapa kita gereja, Bapak Ibu Saudara, ini sebagai mempelai perempuan dan Yesus sebagai mempelai laki-laki. Amin. Nanti kita akan belajar tentang bagaimana arti daripada kehidupan mempelai, tentang Kristus dan tentang gereja Tuhan dan Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan nanti datangnya juga nggak disangka-sangka loh, Bu ya. Yang harus kita lakukan apa? Siap-siap. Itu ya. Kita harus apa? Mengkudus hidup selalu, menjaga diri kita selalu. Seperti perempuan yang bijaksana, Bu ya. Selalu obornya diisi terus ya. Selalu waspada, tidak lengah. Supaya kalau mempelai laki-laki itu datang, saudara dalam keadaan siap untuk dibawa pulang untuk ikut di dalam perjamuan anak domba bagi saya dan saudara. Ini sedikit ilustrasi saja. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, di dalam kasus Maria dan Yusuf tadi dikatakan, di dalam kehidupan masa itu, kalau seorang perempuan itu ternyata sudah hamil, padahal dia dalam masa pertunangan, maka hukumnya apa? Saudara tahu? Pernah ada dengar? Kalau seorang perempuan ya yang berzina, itu apa kira-kira hukumnya, Bapak Ibu Saudaraku? Kita akan lihat Ulangan 22 ayat 23 dan Ulangan 22 sampai 24. 2 ayat saja, Pak Ando. Ulangan 22 ayat 23 sampai 24 supaya saudara tahu mengapa seharusnya sesungguhnya Yesus ataupun Yusuf ini seharusnya kecewa sekali dengan keadaan Maria sudah mengandung. Yuk kita baca bersama ya. Apabila ada seorang gadis yang masih perawan, terus digarisbawahi enggak? Dan mereka sudah tunangan belum? Amin. Sudah tunangan ya tadi, Bu ya? Bisa ya? Jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota,
dan tidur dengan dia, lanjutannya 24, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar ke pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu sehingga mati. Gadis itu karena walaupun di kota ia tidak berteriak-teriak, dan laki-laki itu karena ia telah memperkosa istri sesamanya manusia, demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Artinya apa? Kalau sampai Yusuf ini meneruskan dan dia saat itu tetap ada sebagai suaminya, dan ketahuan kemudian dia mengandung, mungkin saat itu ya, saya tafsirkan belum kelihatan Mbak. Mungkin masih mungkin ya perawakan Bu Maria atau Mbak Maria ini mungkin langsing gitu ya. Jadi mungkin nggak terlalu terlihat seperti dulu Mbak Is ya. Waktu kecil si Olive ya, sampai orang bilang nggak percaya kalau hamil, sampai melahirkan kemudian orang baru kaget ya, loh kamu ternyata hamil ya. Itu terjadi pada, dan saya berpikir kok Maria sampai 3 bulan nggak kelihatan. Jadi mungkin dia kehamilannya juga kehamilan yang seperti dimaksud. Tapi sebagai seorang istri kan dia cerita, Maria, Mas, aku hamil nih. Wah, kaget Bapak Ibu. Mesti sudah runtuh dunianya. Tapi nanti dulu, aku ini hamil karena tadi malam saya ketemu dengan Gabriel. Dia bikinnya Gabriel ini sopo, apa koncone kecil ning kafe biyen, Bapak Ibu, ya kan? Ternyata Gabriel ini adalah malaikat Gabriel. Kalau saudara sampai kita bilang malaikat Jibril, gitu loh, ya. Ini ketemu sama dia mengatakan seperti yang dikatakan tadi, sehingga dia benar-benar kecewa dan dia terus terang katakan bahwa aku hamil, aku mengandung karena tadi malam aku bermimpi ketemu dengan malaikat Gabriel dan dia katakan bahwa engkau akan mengandung dan engkau akan mengandung daripada Roh Kudus, dan semuanya sudah diberitahukan bahwa nanti dia akan lahir dan namakanlah dia seorang yang bernama Immanuel atau Allah beserta dengan kita. Ini alasan yang pertama supaya saudara akan bandingkan. Sekarang coba kita bandingkan kenapa Yusuf akan menceraikan dia lebih baik dengan diam-diam. Itu karena alasan untuk ulangan yang kedua-dua, tetap Pak Andreas, ayatnya yang ke-28 dan 29. Saudara bandingkan ya. Mengapa kok si Yusuf ini mengambil kesempatan yang itu? Kita baca ya. Apabila seseorang bertemu dengan seorang gadis yang masih perawan dan belum ya bertunangan, memaksa gadis itu tidur dengan dia dan keduanya kedapatan, maka ya 29 dikatakan, maka haruslah laki-laki yang sudah tidur dengan gadis itu memberikan 50 shikal perak kepada ayah gadis itu, dan gadis itu haruslah menjadi istrinya, sebab laki-laki itu telah memperkosa dia. Selama hidupnya tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi. Amin Bapak Ibu. Maksudnya Yusuf, kenapa dia seorang yang lembut hati? Dia itu pengen diam-diam. Ya sudah, tak ceraikan saja. Karena nanti kalau sudah usia kandungannya 8-9 bulan Mbak, kan kelihatan ya masyarakat di sekitar lu, kamu kok di pertunangan kok hamil. Yang terjadi apa hukumnya? Ulangan 22 ayat 23 dan 24. Betul ya Mas ya? Maka Maria akan mengalami apa? Akan dipermalukan oleh bangsa itu, akan ditarik keluar ke gerbang kota, dan kemudian akan dirajam, dilempari batu sampai mati. Kira-kira malu enggak Bapak Ibu ya? Malu sekali. Kenapa dia secara diam-diam dalam rencananya, maka dia tak diam-diam menceraikan dia? Karena kalau dia menceraikan, maka statusnya adalah seorang gadis perawan yang belum bertunangan. Jadi kalau nanti konangan sama dia yang menzinai sama dia, maka laki-laki itu hanya apa? Hanya untuk membayar 50 shikal perak, betul ya? Dan harus membuat dia menjadi istrinya, mengambil dia menjadi istrinya, dan menyatakan di sini laki-laki itu tidak boleh menyuruh dia pergi untuk selama-lamanya. Tanggung jawab salah wasit. Tapi ini kan sesuatu yang tidak begitu memalukan dong, betul ya? Inilah yang menjadi alasan mengapa dalam kekecewaan Yusuf sebagai seorang yang benar-benar saleh,
mempunyai istri yang sesungguhnya juga dikenal saleh. Pada saat mereka ada dalam pertunangan, tetapi sudah hamil, nanti akan diketahui oleh masyarakat hukumnya saat itu. Ini kan rencana daripada Yusuf di dalam pikirannya. Kira-kira baik tidak Bapak Ibu? Maksudnya, kalau dia mau menceraikan diam-diam, baik tidak maksudnya Yusuf? Kalau kita berkaca pada ulangan 22 ayat 23 dan 24 dibandingkan dengan ulangan 22 ayat 28 dan 29. Tentu dia kalau menceraikan diam-diam lebih baik ya. Artinya dia akan membuat Maria ini akan tidak dipermalukan, dan Maria juga tidak akan dihukum mati. Ini alasannya Bapak Ibu. Namun yang terjadi apa kemudian Bapak Ibu Saudaraku? Ya. Matius 1 ayat 20 dikatakan, tetapi ketika Yusuf atau ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, apa Bapak Ibu? Anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Saat Yusuf telah memilih kemungkinan kedua untuk menceraikan dia diam-diam, malaikat Tuhan datang mengingatkan Yusuf dalam mimpinya untuk tetap mengambil Maria sebagai istrinya yang sah, Bapak Ibu ya. Dikatakan demikian selanjutnya, Matius 1 ayat 24 sampai 25. Sesudah bangun dari tidurnya, saudara perhatikan ayat 24 dan 25, Matius 1. Apa Bapak Ibu? Yusuf tetap menceraikan sesuai dengan rencananya semula. Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Amin. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ayat 25 Pak Andres. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Tahu maksud daripada apa yang dikemukakan Pak Joko dalam hari ini? Kalau rencananya sudah indah, rencananya sudah brilian, rencana dalam rancangan berpikirnya sebagai manusia sudah jempolan. Tapi pada saat malaikat Tuhan berfirman pada dia, maka Yusuf mengambil rancangan dan rencana yang Tuhan perintahkan untuk dia. Dia berangkat, dia bangun, dia mengambil Maria, dia bawa pulang ke rumahnya. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Pada saat mereka sudah dinyatakan dibawa pulang, berarti sudah suami istri. Artinya apa? Pada saat kemudian dia mengandung, kira-kira Yusuf kan tunduk bahwa dia adalah suami yang sah ataupun bapak daripada anak yang dikandung. Amin. Artinya ini kan menutup aib dong Bapak Ibu ya. Bapak Ibu Saudaraku, seringkali kita di dalam hidup kita boleh belajar dan apa yang terjadi terhadap Maria dan Yusuf ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan ya. Pada saat Tuhan berfirman kepada Maria melalui malaikat Gabriel dalam mimpinya, dikatakan di dalam Lukas 1 ayat 38a, satu perkataan Maria yang luar biasa yang menjadi teladan kita. Pada saat dia menerima perintah dan rencana Tuhan dalam hidupnya yang tidak begitu bagus itu, dia katakan apa dalam Lukas 1 ayat 38? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Amin Bapak Ibu. Kalau saudara ada dalam kehidupan yang saat ini ada ekspektasi rencanamu yang saat ini mungkin berbeda, seperti dibelokkan rencananya seperti Yusuf, apa respon saudara? Mungkin itu tidak bagus, mungkin itu tidak sesuai dengan rencanamu, dengan ekspektasimu. Kau mungkin takut dengan yang terjadi, yang kau doakan selama ini ternyata bukan itu yang terjadi di depan matamu. Tetapi siang hari ini saya mau katakan, Maria mengatakan dengan imannya, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita hamba Tuhan, kita ada di dalam janji Tuhan, kira-kira kita ya dan amin tidak dengan rencana dan rancangan Tuhan?
Kalau kita tunduk pada rencana Allah, saudara yakin bahwa saudara akan ada dalam kehidupan yang saudara akan ada dalam damai kesejahteraan dalam hidup? Yakin nggak? Ya. Gampang membangun, Mas. Gampang ya lu ya. Aku kan mana? Angel ya Bu Joko ya. Nah, iya. Nah, ngomong saya ini juga semangat. Gue di luar sana. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Bapak Ibu saudaraku, ini adalah satu kesederhanaan yang terjadi di dalam kisah Maria dan Yusuf. Sederhana saja. Apa yang bisa kita pelajari dari hal itu, Bapak Ibu saudaraku? Yang pertama adalah Tuhan punya rencana besar bagi setiap kita. Amin. Ada amin dari Bapak Ibu saudaraku? Apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini? Tuhan punya rencana yang besar bagi setiap saya dan saudara. Tuhan sudah merancang kehidupan kita sebelum kita lahir, Bapak Ibu. Dan Dia tidak mau kita hidup dengan rancangan sia-sia atau hanya menurut keinginan diri sendiri. Itu sebabnya Dia memberikan firman-Nya untuk menjadi tuntunan dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan rencananya. Saudara sepakat bahwa kita semuanya sejak di dalam kandungan kita sudah dipilih oleh Tuhan. Amin. Yeremia 1 ayat 5 dikatakan demikian. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah memutuskan engkau. Dan aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Artinya apa? Tuhan sudah menetapkan kita sejak dalam kandungan. Kita sudah dipilih untuk kita boleh diperteraikan di dalam Yesus. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan siang hari ini, jangan sia-siakan kehidupan saya dan saudara dalam hidup yang telah Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Ini adalah yang pertama. Yang kedua, perlu ketaatan untuk berjalan dalam rencana Tuhan yang penuh tantangan. Kalau saudara tadi ikut Tuhan, kalau Yusuf tadi ikut rancangan Tuhan, apakah kemudian mereka hidupnya enak-enak saja? Apakah kemudian mereka mulus-mulus saja dalam kelahiran Yesus? Apakah mereka kemudian pada saat masa kelahirannya mereka ada dalam satu sejarah yang benar-benar dipenuhi oleh popularitas dan glamor? Mereka jalan dari Nazaret saat itu ya menuju sampai ke Bethlehem itu jalannya 149 km kira-kira. Mereka berjalan itu 2 hari 7 malam. Keperluan mereka apa untuk datang ke Bethlehem dari Nazaret? Karena saat Kaisar Agustus saat itu tuh mereka ada sensus. Jadi semuanya disensus, mereka jalan, mereka ke sana. Dan mereka dalam keadaan hamil besar loh. Dan saat dia dalam keadaan hamil besar 7 hari 7 malam, jalan di gurun 149 km. Kira-kira luar biasa nggak Bapak Ibu ya? Sampai kemudian dia sampai di Bethlehem. Dia juga pada saat masa kelahirannya sudah sampai, mungkin dia juga kelelahan Mbak ya. Akhirnya dia juga ingin melahirkan dan dia tidak mendapatkan satupun tempat yang layak. Dan dia boleh lahir dalam satu tempat yang begitu sederhana karena dia mendapati palungan, dan palungan itu kemudian dia isi dengan jerami, dan di sanalah kemudian lahirlah seseorang yang dijanjikan untuk kemudian kita kenal sebagai Sang Juru Selamat. Dialah orang yang terbesar dalam Allah yang wujudnya manusia, dan dialah yang sekarang dan selama-lamanya dan menjadi yang utama dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Beri kemuliaan untuk Dia yang telah lahir di dalam kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan, tetapi Tuhan sudah mengizinkan Dia lahir sebagai seorang yang luar biasa. Yang ketiga Bapak Ibu, Tuhan memampukan kita berjalan dalam rencananya untuk kemuliaan namanya. Artinya kalau Tuhan sudah memampukan kita untuk mengambil jalan Tuhan, maka percayalah bahwa saudara dan saya pasti akan diungkapkan. Demikian Bapak Ibu ya. Next. Kita akan akhiri Bapak Ibu untuk siang hari ini. Kira-kira gambarnya cukup jelas gak ya Pak Anjas? Waduh ini Bu Joko. Ya. Apa sih ini ya Bapak Ibu Saudara ya? Apa Mbak Is ya? Mbak Is pernah lihat belum ya? Belum pernah lihat ya? Ya. Kalau gereja ini dikatakan bahwa kita semua the chosen to be the godly witness, maka saya di depan jemaat ini juga harus menyaksikan Mas, apa yang saat ini boleh menjadi teladan di dalam iman dan dalam kehidupan untuk hidup dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, tulisan ini adalah tulisan saya, Mas Andre. Tulisan ini tulisan saya. Dan yang menggambar ini, kira-kira ini bangunannya berapa lantai Bapak Ibu ya? Ada berapa lantai?
1, 2, 3, 4 lantai dengan lantai atasnya. Bentuknya ini seperti tabut perjanjian. Ini saya beri judul House the Ark of Covenant atau Rumah Tabut Perjanjian. Bapak Ibu Saudaraku, di sini sebenarnya ada tanda tangannya kami semuanya. Dan ini saya buat tertanggalnya tanggal 6 April tahun 2012. Baik, semuanya nanti kalau pas next kita di Persekutuan Doa Wanita, aslinya jadi Tuhan ini saya tunjukkan. Sedikit mengapa saya menyaksikan ini, Bapak Ibu Saudaraku ya. Karena saya sungguh merasa terberkati bahwa benar hidup saya dan keluarga saya semuanya memang langkahnya sudah ditentukan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, tulisan ini tahun 2012, 6 April 2012. Tulisan ataupun gambar ini terjadi, saya singkat saja, sebelum tahun 2012. Kehidupan kami sangat berat, Bapak Ibu ya. Sangat tidak baik, not fine. Kami mengalami keadaan-keadaan yang iblis saat itu juga campur tangan dalam keluarga kami. Sehingga kehidupan kami untuk makan saja sangat berat. Pada saat itu saya merintis karir sebagai seorang pengacara di awal, Mas. Tapi benar-benar memang situasi itu sangat berat. Sehingga pada tahun-tahun sebelum tahun 2012 itu apa saja sudah pernah saya lakukan dengan Bu Joko, dengan anak-anak. Kami melakukan upaya untuk bertahan hidup saat itu dengan jualan ya Bu Joko ya, jualan keliling Bu, pasta gigi, sampo, sabun, betul ya Bu Joko ya. Masih ingat toh di daerah sana, daerah Simo, daerah Boyolali sana Mbak. Kami punya mobil jelek-jelekan saat itu ya, kadang-kadang sering mogok, macet, Bu Joko ya. Itu kami berkeliling. Keliling saja kita konsinyasi nggak bayar tunai loh Mas. Ya, habis itu kita juga pernah bawa batik ya Bu Joko ya. Terus kita berkembang saat anak saya Reva ini ambil besar ya. Itu kami pernah usaha untuk ke Bandung. Nyari jin Pak Andreas. Kami datang ke Bandung untuk pulaan. Mungkin yang pernah tahu mobil Zebra saya yang merah, yang pernah naikin Mbak Is itu ya, kami pernah ke Tawangmangu pakai Zebra tahun 84 Pak Andreas. Itu kalau ke Tawangmangu mau survei itu berdoa keras dulu, karena nyampe enggak kita di Tawangmangu. Tahu nggak dia? Karena memang benar. Ya, jadi itu mobil benar-benar sejarah bagi saya. Itulah yang kami keliling. Kami memakai mobil itu untuk jalan, untuk dan semuanya kami punya mobil-mobil itu. Bapak Ibu Saudara, kami juga pernah saat itu untuk bertahan hidup kami bikin snack, bikin kacang telur, bikin stik telur, ya, bikin makanan-makanan kering kami kelilingkan. Ya, memang pegawainya Pak, bikin sirup juga. Nah, mungkin kami pada saat itu karena merasa ada progres, kami pegawainya 1, 2, 3, 4 banyak Pak ya. Kami memberanikan diri untuk apa? Untuk menambah modal loh, benar ya? Oh namanya usaha, nggak salah dong. Oke, akhirnya kami dengan keluarga sepakat untuk menjaminkan rumah kami yang ada di Kelodran. Ya, belum pernah tahu yang ada di Kelodran ya Bapak Ibu ya. Kami di Kelodran Colomadu Mas, kami dulu tinggal di sana. Pada saat kami terus dalam usaha itu yang terjadi, meskipun kami sejak dulu dalam keadaan apapun selalu taat kepada Tuhan. Saya selalu cinta pada Tuhan. Saya dalam keadaan apapun tidak pernah saya tidak percaya bahwa Tuhan pasti membawa saya dalam rancangannya yang indah. Meskipun tidak mudah ternyata. Sampai akhirnya ya, usaha kami gagal terus Mas Andi. Usaha kami gagal, ini itu semuanya. Sehingga akhirnya kami dengan anak-anak yang masih kecil semuanya butuh sekolah. Kami sangat berat untuk bangun pagi untuk bisa hidup pun. Sampai akhirnya kami nggak bisa lagi untuk mempertahankan. Karena kredit itu akhirnya macet. Kredit itu, nah ini mobilnya. Ini mobilnya ini Bapak Ibu ya. Ini masih bagus Pak Andreas. Ini masih tahunnya masih baru 90-an. Ini yang tahun 84 Pak. Lebih buruk dari ini. Ya, lebih buruk dari itu. Ya, nostalgia ya. Singkat cerita akhirnya apa? Pada sekitar awal 2012, rumah ini keadaannya sudah macet.
di beberapa KPR, di beberapa BPR, di beberapa bank. Akhirnya yang terakhir kami di Danamon. Dan di Danamon inilah kami sudah di ultimatum dengan SP-nya sudah 3. Sampai restrukturisasi itu sudah nggak mampu lagi. Saya dengan Bu Joko berupaya saat itu untuk bernegosiasi sampai ke Semarang, Bu Joko ya. Saat itu saya ke Semarang dengan Bu Joko bolak-balik Mbak, naiknya Suzuki RC80. Saat itu ya masih mesra-mesra saja ya. Karena apa? Ya masih nggak ramai ya Bu Joko ya. Masih ingat nggak? Naik Suzuki loh tahun RC80 Mas ya. Berarti tahun 84-an itu. Kami berangkat ke Semarang, datang ke Danamon, menegosiasi di sana. Saya masih ingat kantor pusatnya di dekat Tugu Muda. Kami bernegosiasi dengan harapan rencananya apa? Supaya rumah kami terselamatkan. Amin. Supaya kami diberikan restrukturisasi untuk bisa mengembalikan rumah itu, Bu. Dengan kemampuan yang kami dengan harapan nggak sesuai, tapi iman kami berusaha. Yang menjadi satu hal yang sungguh-sungguh saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu itu apa? Pada saat kami 1 bulan atau lebih, ya kira-kira 1 bulan aja sebelum kami diminta untuk menggambar ini, ya rumah ini, keadaan kami sudah mendapatkan surat dari Danamon yang menyatakan bahwa rumah kami harus dilelang, Pak. Sehingga di depan garasi rumah saya itu sudah disemprot sama cat. Rumah ini dalam pengawasan Bank Danamon. Coba malu enggak Bu ya? Sehingga sering saya tutup kadang-kadang dengan kertas gitu ya. Kadang-kadang dengan petugas Danamon ya diambil lagi ya. Karena malu sekali, betul Pak? Kami pada saat itu, pada suatu malam, anak saya yang pertama bilang sama istri saya, Mam, betul ya? Saya mimpi. Sepertinya Tuhan itu memerintahkan saya untuk apa? Membuat dinah rumah, Pak. Jadi rumah saya yang di Keludran itu disuruh membuat dinah oleh suara itu. Suruh gambar. Tapi gambarnya kan ya gambar dinah. Ruangannya mana saja, di sini garasinya mana, terus di sini ruang tamunya mana, terus ini yang dipakai untuk yang dapur mana, yang dipakai mana, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Pada saat dia menggambar tepat sama dengan rumah saya yang di Keludra dulu, maka suara itu besok ngomong lagi, loh, nah kalau kamu gambarnya seperti itu, besok kalau tamumu banyak, itu mau taruh mana? Loh, tamumu banyak, tamunya siapa? Selama ini tamunya juga hanya bank saja, Pak. Kan? Akhirnya dirubah sama dia, Bu. Terus garasinya itu cuma muat 1 rumah, 1 mobil. Saat itu memang garasinya hanya bisa untuk 1 mobil, karena saat itu ibu saya juga ada di situ karena sakit tidak tua, Bu. Saat digambar sesuai dengan rumah itu besok ditegur lagi, Bu, sama suara itu. Loh, lah mobilmu kok cuma 1 truk? Kok muatnya garasinya cuma 1? Lah mobilmu kok kayak mana? Bapak Ibu Saudara, lah kok mimpin mobilnya lu kok siji tuh? Mau makan saja susah, benar tak? Tiap hari kami yang datang itu tidak lain hanya bank dan bank dan bank. Isinya dekolektor semua rumah saya. Jadi kami jelas-jelas tidak jamin sejahtera. Lah kok saat kami ini sudah di ultimatum rumah itu akan dilelang, lah kok Tuhan itu suruh kami buat gambarnya. Dan selalu dikatakan, lah ini tamumu mau ditaruh di mana? Lah ini mobilmu kok cuma 1 muatnya. Bapak Ibu bisa menangkap. Saat itu anak saya yang pertama membuat dinahnya. Tetapi sepertinya juga kayak ogah-ogahan gitu loh ya. Namanya anak-anak ya. Tapi kemudian suara itu menegur Bu Joko untuk kemudian minta ditagih. Lah kok enggak kamu gambar bentuk luarnya? Gitu loh Mbak. Akhirnya Bu Joko bilang, ya kamu yang harus eksekusi. Karena itu selalu dibilangin begitu. Bapak Ibu akhirnya saya berdoa dengan Bu Joko. Dan akhirnya kami menggambar seperti ini Bapak Ibu. Jadi rumah ini adalah bentuknya seperti tabut perjanjian. Jadi yang di bawah ini lantai 1, ini ada lantai 2, ini ada lantai 3. Saya mengimani Bu, di tengah sini kalau ini nanti kita adalah merupakan tabut perjanjian, ada 2 kerub ya Bu ya. Baru sekarang saya imani rencana Tuhan atas hidup saya itu tahun 2012 sudah ada gambar ini dan buktinya ada di rumah. Dan iman saya percaya bahwa bangunan ini akan digenapi. Dan saya berdoa
saya diberikan umur yang panjang, iman saya dimampukan supaya kemuliaan Tuhan ada dan terjadi dalam persekutuan ini, dan saudara menjadi saksi kemuliaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan kemuliaan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Bapak Ibu ya. Jadi saya sekarang berpikir apa? Di sini adalah bentuk sebuah gereja Bapak Ibu. Ini di bawah ini lantai. Ruangan untuk beribadah di sini. Di sini ada ruangan yang terkait untuk hospitality dan tamu, ya Bapak Ibu. Di atas di sini itu akan ada kolam untuk pembaptisan. Di sini ada 2 keruk. Di bawah ini mungkin bisa dipakai untuk parkir. Ini 6 April 2012 Pak Andreas. Ini sampai dimakan tikus ini yang sebelah sini. Besok saya tunjukkan. Tapi saya mau kasih itu, saya mau bingkai, dan kita akan bersama untuk doakan. Dan saya berterima kasih untuk persekutuan doa wanita yang selalu berdoa, tetapi dia tidak pernah tahu yang didoakan itu seperti apa dan apa. Amin. Tapi siang hari ini saya percaya janji Tuhan itu ya dan amin. Makanya kita jangan main-main untuk hidup sebagai orang yang ada dalam rancangan Tuhan. Dalam hidup saya pada saat itu, apakah setelah saya menyerahkan semuanya kemudian hidup saya menjadi mudah? Apakah kemudian setelah saya menyerahkan rumah saya dengan doa-doa yang saya dengan Bu Joko dulu sempat kita melakukan apapun Bu, sampai kita pernah doa novena 9 malam berturut-turut di Klaten, di Endang Seliningsih. Jadi berangkat jam 11 malam sampai jam 12 berdoa Mbak. Habis itu terus tidur, turun lagi Bu jam 3, jam 4, nanti bangun, leret sebentar, terus nanti anak-anak dimandiin, saya ngantar sekolah Bu. Itu usulin yang dekat ya. Itu saya lakukan Mas, itu selama bertahun-tahun. Hanya saya berdoa, Tuhan selamatkanlah rumahku seperti Yusuf yang katakan. Tapi yang terjadi apa Bu Andreas? Rumah itu akhirnya juga diambil oleh Tuhan. Akhirnya rumah itu juga akhirnya tereksekusi. Akhirnya rumah ini juga tidak bisa saya pertahankan. Ya. Apa yang terjadi kemudian? Pada saat kami kemudian harus pergi dari rumah ini, saya ingat, saya menikahkan anak saya yang pertama. Saya harus tidur bersama dengan anak-anak di satu kos ukuran 4x3 di daerah Sumber, Mbak. Jadi saya dengan anak tidur di satu ruangan, Bu. Karena barang-barang kami tidak sempat mikir mau cari kos lagi di mana. Kami hanya berpikir anak saya yang pertama harus saya selesaikan tugas saya untuk menikah. Jadi saat itu momen yang sangat berat. Tapi saya tetap bersukacita. Saya bawa anak-anak, kita tidur di dalam satu ruangan saja. Sesudah semuanya selesai, baru saya pindah, Pak Andreas. Saya pindah beberapa kali kontrak, Bu Jowo ya. Kami sempat di Gondang, kemudian kita pernah juga di Legend Sutoyo, di daerah Mojosongo. Dan dari daerah Mojosongo ini, kemudian Tuhan izinkan. Tuhan berikan berkat yang luar biasa. Dan sekarang saudara lihat, rumah itu adalah milik Tuhan. Ya Bapak Ibu ya. Dan saya percaya Tuhan itu akan menggantikan lebih daripada itu. Jadi rumah itu adalah rumah keajaiban Bapak Ibu. Saya nggak pernah punya uang sepeser pun saat saya berani untuk datang dan membeli rumah itu. Nanti kesaksiannya panjang ya. Tapi rumah itu adalah sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan bahwa Tuhan benar-benar mengatur hidup saya. Dan sekarang, meskipun keadaannya juga tidak mudah, ini berdiri 4 tahun. Amin. Dan saat ini kita semuanya dengan penuh sukacita masih ada dalam keadaan yang seperti ini. Tapi saya katakan iman saya penuh dengan sukacita. Amin. Ya, keadaannya tidak semudah yang saudara kira. Kita boleh berkumpul dan berdiri di tempat ini. Tapi saya percaya atas iman kita, doa Bapak Ibu Saudaraku, tahun-tahun yang Tuhan tentukan, maka gereja kita akan digenapi Bu. Kita akan didirikan, beri kemuliaan untuk Tuhan kita yang luar biasa, dalam hidup kita sekalian. Demikian Bapak Ibu, ya sedikit tentang kesaksian saya. Next time terkait dengan gambar yang benar-benar akan membuat kita semuanya teguh di dalam kesaksian saya bahwa benar Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Dan apabila saudara memang ada di dalam kehendak Tuhan, maka saya hanya pesan, semuanya berlalu tidak mudah. Dan saya kiri di dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-13, 12, dan 13. Dikatakan demikian janji Tuhan itu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Dikatakan demikian. Demikian firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya.
Amin. Saudara yang lain, Bapak Ibu Saudaraku, kalau saudara terima janji Tuhan, rencana Tuhan, maka janji Tuhan dikatakan bahwa firman dan janji itu dia akan kembali lagi ke atas, tetapi ia akan melaksanakan apa yang dia kehendaki dan berhasil dalam apa yang disuruhkan kepadanya. Mari kita akan tunduk kepala. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Engkau sungguh baik dan teramat baik. Siang hari ini Bapa, hamba-Mu sudah menyampaikan tentang apa yang terjadi di dalam kehidupan hidup hamba-Mu ini. Biarlah semuanya menjadi satu kesaksian. Karena biarlah dengan demikian bukan hamba-Mu ini akan bermegahkan diri, tetapi biarlah setiap telinga yang mendengar di antara jemaat-Mu mengerti dan mereka percaya bahwa hidup di dalam Tuhan adalah hidup yang sungguh-sungguh harus kita serahkan sepenuhnya. Tetapi Tuhan, biarlah kami semuanya boleh belajar untuk tunduk dan patuh di dalam otoritas dan keputusan Tuhan. Dan kami akan menyelesaikan apa yang menjadi bagian kami untuk hidup senantiasa di dalam Tuhan. Tuhan, meteraikanlah apa yang menjadi kesaksian hari ini menjadi bagian dari rencana-Mu yang indah juga atas setiap jemaat-Mu di tempat ini, supaya mereka juga mendapatkan bagian dari segala kasih karunia-Mu, dari pemeliharaan-Mu dalam hidup yang sekarang, dan memberikan kehidupan damai sejahtera dalam keselamatan kekal kelak kami boleh berjumpa dengan Engkau di surga. Terima kasih Bapa, dan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, mari kita yang percaya katakan dengan iman Bapak Ibu Saudaraku, haleluya.